Lah aku itu siapa? Kalau kita istiqomah ber-DN sih ketemu. Jadi lek wong Jawa ngomong sangkan paraning dumadi. Iku wong Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Piye lek jelasnya? Sudah tidak penjelasan. Sudah tidak bisa dijangkau dengan logika, tidak bisa dijangkau dengan rasa, tidak bisa dijangkau dengan pemahaman. Bisanya dengan kesadaran kita menyadari. Dimensinya sudah dimensi jiwa. Jiwa kita yang bisa menjangkau, tapi jiwa yang sadar. Nah, kesadaran itu ya, sadar Allah itu yang bisa menjangkau. Dan itu yang nggak pernah hilang. Kesadaran itu nggak pernah hilang. Karena apa? Karena kesadaran itu tempatnya bukan di jasad, bukan di jiwa. Jadi kesadaran itu di mana? Di pikiran, di rasa, atau di mana? Tidak di mana-mana. Kesadaran itu tempatnya di sumber kesadaran. Nah, itu. Sumber kesadaran itu siapa? Akan itu. Tempatnya di situ. Yang dipancarkan oleh sang sumber sehingga menembus ruh, jiwa, dan jiwa sampai ke jasad. Sehingga ada jasad ini bisa sadar Allah, bisa enggak. Ya, jasad bisa sadar Allah, bisa enggak. Dan jiwa itu juga bisa sadar Allah, bisa enggak. Jiwa enggak sadar Allah, orang umum sering katakan sakit jiwa. Nah, jiwa enggak sadar Allah, enggak eling Allah. Di perintah Allah itu mesti ada tandanya, mesti ada tandanya. Tandanya apa? Ini kalau saya tandanya misalnya kadang-kadang kita terlena nggak berzikir, kadang-kadang ya, kadang-kadang kita nggak sadar Allah. Sepermanen-permanennya kita untuk sadar Allah masih belum bisa sempurna seperti Rasulullah. Nah, mesti masih ada kurang. Ya, itu tanda. Sekarang makan, kenapa kamu makan pisang? Diperintah Allah. Tandanya apa? Tandanya pertama ada pisang di depan yang sudah dipersilahkan. Kemudian kedua, perut agak lapar. Tanda. Yang ketiga ini faktor nafsu, biasanya ada keinginan. Ya. Kalau nafsu ada keinginan, tapi kalau yang kesadaran itu ada dorongan. Ada dorongan, itu tandanya. Amanahnya apa? Amanahnya perut atau diri ini perut. Amanah dari Allah, tanda yang ngasihkan Allah, makan di perintah Allah. Pas enggak? Perkara luwe itu hak prerogatif Allah. Nah, itu kesadaran untuk menjadi orang yang bertakwa ya. Jadi kalau kita bisa seperti itu, insya Allah seluruh hidup kita itu hanya menjalankan perintah Allah. Ikut pas. Nah, jasad ini nggak kanggo, kenapa kita nggak buang saja? Ayo, sekarang ini. Kalau jasad ini nggak kanggo, kenapa nggak kita buang saja? Kita hancurkan. Kenapa kita masih pakai baju? Kenapa kita masih tampil sopan di depan orang lain? Itu kan jasad semua. Jadi Allah memang memberi tugas manusia sebagai khalifah, sebagai hamba, sebagai penyaksi. Itu di dunia ini dikasih perangkat namanya jasad. Ya, jasad ini amanah, harus kita gunakan. Walaupun jasad ini bukan aku, ini jasadku, jasad bukan aku. Ini rokokku, berarti rokok ini bukan aku. Ini jiwaku, berarti jiwa bukan aku. Lah aku itu siapa? Kalau kita istiqomah ber-DN sih ketemu.
Jadi lek wong Jawa ngomong sangkan paraning dumadi. Nggih. Iku temu kabeh niku. Ada. PR-nya apa? Ditemukan. Menemukan sendiri PR-nya. Bukan mendengarkan orang lain terus memahami. Maham itu pikiran. Tapi kalau menemukan sampai kesadaran itu ada di jiwa. Makanya banyak orang yang sudah paham, oh ini melanggar, ini enggak, ini melanggar enggak boleh, ini haram, ini macam-macam banyak. Tahu melanggar tapi masih dilaksanakan. Kenapa? Karena dia paham peraturan itu, aturan itu. Kalau enggak boleh, itu paham. Lah paham di pikiran. Kesadaran ini di jiwa. Di jiwa. Kalau sudah kesadaran yang menyentuh jiwa, apalagi jiwa yang sadar Allah, itu otomatis kalau sudah paham, kesadaran itu mesti melakukan. Dia nggak akan melanggar. Banyak kok teman-teman kiai itu yang sambat. Santri ini wis diwe aturan ini wis enggak, wis podo ngerti, wis paham. Tapi kok saya sing langgar, kenapa? Sempat beberapa sharing dengan saya. Ya, karena pemahaman itu masih mimpi pikiran. Harus tembus pada kesadaran. Tembus kesadaran itu tidak hanya cukup dengan mendengarkan, dengan memahami nggak cukup. Harus dilatih sampai tembus kesadaran. Gimana agar santri-santri sadar akan konon-konon yang ada, dilatih terus, akhirnya anak itu bisa sadar. Karena ketika dilatih dengan cara yang benar, tembus sampai jiwanya. Ini problem-problem ini pesantren kan ada. Banyak. Aku sharing-sharing dengan beberapa teman kiai kayak gitu, problemnya banyak sekali. Nah, model-model itu.